Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Pembelajaran geografi kita kali ini adalah teori struktur keruangan kota. Geografi SMA kelas 12 di semester ganjil. Mari kita ikuti. Tahukah kamu apa yang mendasari munculnya teori-teori struktur keruangan kota? Nah, jadi struktur keruangan kota itu lebih kurang menunjukkan bahwasannya kota-kota itu memiliki keunikannya masing-masing, tergantung pada sektor utama yang menggerakkan aktivitas kota tersebut. Semua itu juga kembali pada faktor fisiknya, misalnya morfologinya, faktor sosial seperti integritas dan etos kerja masyarakatnya. Sebagai sebuah kawasan, kota memiliki struktur keruangan dan penataan ruang sedemikian rupa sebagai bentuk penyesuaian dengan karakteristik wilayah kota itu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, maka munculnya beberapa teori-teori yang menjelaskan tentang aspek ruangan dan struktur kota. Di antaranya adalah satu, teori konsentris oleh Ernest W. Burgess. Teori ini menjelaskan bahwasanya struktur kota itu berkembang secara teratur, dimulai dari bagian inti kota, kemudian ke bagian pinggirannya. Dalam teori ini, pola ruang dan dari suatu kota semakin luas sehingga menjauhi titik pusat kota. Zona yang terbentuk akibat pemekaran ini mirip sebuah gelang atau ring yang melingkar dengan mengelompokkan beberapa atas 5 zona. Satu, daerah pusat kegiatan atau disebut dengan Central Business District. Dua adalah zona peralihan, transition zone. Tiga, ada zona tempat tinggal para pekerja. Empat, zona daerah tempat tinggal kelas menengah. Dan yang kelima adalah zona tempat tinggal para kaum pengelaju atau komuter. Beralih ke teori yang kedua adalah teori sektoral dari Homer Hood. Pada teori ini, lahan terbagi berdasarkan perbedaan sektor sesuai dengan pengembangan daerah baru. Pembagian zonanya lebih kurang sebagai berikut. Zona 1 adalah zona Central Business District atau pusat kegiatan. Zona kedua adalah zona tempat grosir dan manufaktur. Zona 3 adalah zona pemukiman masyarakat kelas rendah. Zona 4 adalah zona pemukiman kelas menengah dan zona 5 adalah zona pemukiman masyarakat kelas tinggi. Selanjutnya kita lihat teori yang ketiga, yaitu teori inti ganda oleh C.D. Harris dan F.L. Ullman. Dalam teori ini, struktur ruang kota terbentuk secara terus-menerus sehingga muncul di beberapa pusat kegiatan yang baru di kota yang tempatnya saling terpisah. Pembagian zonanya didasarkan atas 9 bagian, lebih kurang 1. Zona Central Business District atau pusat kegiatan. Kedua, ada zona grosir dan manufaktur. 3, ada zona pemukiman masyarakat kelas rendah. 4, zona pemukiman kelas menengah. 5, zona pemukiman masyarakat kelas tinggi. Yang keenam adalah zona daerah manufaktur berat. Nah, yang 7 ini adalah zona daerah luar pusat kegiatan. Nomor 8 adalah zona daerah pemukiman di daerah suburban atau pinggiran. Yang terakhir 9 adalah zona daerah industri di daerah pinggiran. Demikian materi yang tadi. Sekarang waktunya untuk kita menjawab kuis. Pertanyaannya adalah, jelaskan bagaimana menurutmu perkembangan kota Medan cenderung mengikuti struktur teori yang mana? Apakah teori konsentris, sektoral, atau inti ganda? Nah, di mana bisa kita jawab? Nah, untuk ini tuliskan saja jawabanmu pada kolom komentar di channel YouTube ini. Nah, untuk latihan soal yang lain dapat kalian lihat pada bagian deskripsi di channel YouTube ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.